Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Alwi Hidayat dari 2 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dasar desain obat. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multifor method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biofor. Desain obat merupakan proses berulang. Yang pertama ada desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Lalu yang kedua ada sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Lalu yang ketiga ada optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Yang keempat ada optimasi fase farmakokinetik dan farmaseutik terhadap lead compound. Yang kelima yaitu ada uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Lalu ada identifikasi lead compound. LC atau lead compound mutlak harus ada dalam desain obat. LC adalah prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya molekul yang telah diketahui aktivitasnya namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Identifikasi LC dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu secara kebetulan atau serendipity. Misalnya yaitu ada benzodiazepin atau diazepam, lalu ada asam valproat. Lalu yang kedua ada sumber eksogen, misalnya adalah hormon, enzim, dan neurotransmitter. Lalu yang ketiga ada sumber eksogen, misalnya metabolit tanaman. Dan yang keempat ada desain obat rasional, lalu ada sintesis kombinatorial dan HTS. Lalu yang keenam ada genomics atau proteomics. Lalu selanjutnya ada desain inhibitor enzim. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim bereaksi berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Ada inhibitor yang bekerja pada sisi aktif, yaitu ada inhibitor reversibel. Molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim atau competitive inhibition. Contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif yaitu ada diuretik, ada statin, ada ACEI, lalu ada antidepresan. Lalu yang selanjutnya ada inhibitor irreversible. Inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalent dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung suatu fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus nukleofilik suatu asam amino. Gugus elektrofilik yaitu ada alkyl halid, lalu ada epoksida keton tak jenuh, alfa beta, lalu ada lakton dan laktam. Yang selanjutnya ada mendesain agonis. Syarat mendesain agonis yaitu molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dan posisi dan ukuran yang tepat pula. Lalu yang selanjutnya ada desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya. Yang pertama, ada antagonis yang bekerja pada sisi aktif. Lalu yang kedua ada antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.